maksudnya yang memenuhi ini jangan salah ya, yang memenuhi itu artinya kalau kita substitusikan ke dalam persamaan ini, dia ruas kiri dan ruas kanannya sama gitu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini ya ada informasi tambahan atau nilai awal ya untuk PDB linear order 2 dalam mendapatkan solusi khusus kita perlukan dua informasi tambahan atau dua syarat awal ya. Jadi kalau di PDB order 1 kemarin kita hanya membutuhkan satu syarat awal. Tapi untuk PDB order 2 kita memerlukan dua syarat awal, ya satu berupa nilai fungsi, satu berupa nilai turunan dari fungsi. Ya, jadi kalau yang satunya adalah YX0, satunya lagi adalah YX dan X0 ya. Nah, ini sebenarnya umum ya. Nanti kalau kalian menyelesaikan PDB linear order 3, ya tentunya membutuhkan 3 informasi tambahan atau 3 syarat awal ya. Nah, menariknya di sini karena nanti kalau kita bisa menyelesaikan PDB linear order 2, maka jika digeneralisir PDB-nya ke dalam order 3, order 4 atau order n, kita masih bisa menyelesaikannya. Jadi ini nanti dalam belajar menyelesaikan PDB linear order 2 ini ya, kita bisa generalisir metodenya ya hingga sampai ke order yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang tadi ya, dari syarat awal ini kita gunakan untuk mencari nilai C1 dan C2 pada solusi umum. Jadi solusi umumnya nanti berupa ini. Ya. Jadi solusi umumnya nanti bentuknya seperti ini. Ya, Y sama dengan C1, Y1, C2, Y2. Ya. Y1, Y2 ini nanti kita peroleh dari ini ya, penyelesaiannya. Dan sedangkan C1, C2 ini kita peroleh dari informasi tambahan. Ya. Jadi kalau ada informasi tambahan, kita bisa dapatkan C1 dan C2. Nah, kemudian di sini dikenalkan prinsip superposisi. Prinsip superposisi ini apa? Jadi, kalau dia ada suatu persamaan diferensial yang linear dan homogen, ya kita punya persamaan diferensial yang linear dan homogen, maka penjumlahan dan perkalian konstan dari solusinya tetap merupakan solusi ya. Jadi misalkan saya punya Y sama dengan cos X dan Y sama dengan sin X ya. Y sama dengan cos X dan Y sama dengan sin X ini kalau kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial biasa order 2 yang saya punya ini ya, dia akan memenuhi ya. Jadi Y sama dengan cos X ini merupakan solusi, Y sama dengan sin X ini merupakan solusi ya. Kalau ini saya substitusikan ke dalam ini, dua-dua ini ya akan terpenuhi. Nah, di sini karena PDB kita yang saya punya ini adalah PDB linear dan homogen ya, maka berlaku prinsip superposisi. Artinya jumlahan dari kedua solusinya juga merupakan solusi. Ya. Coba kalau misalkan dicek Y sama dengan cos X, apakah solusi? Ya, tinggal diturunkan 2 kali aja. Turunan cos, min sin, turunan min sin, min cos. Ya, min cos plus cos jadi 0. Begitu juga yang sin X ya. Sin X turunan sin, cos, turunan cos, min sin. Jadi, min sin plus sin jadinya 0. Kalau kita jumlahkan keduanya, juga tetap solusi ya. Misalkan ini saya nyatakan sebagai Y1, ini Y2 ya. Maka Y sama dengan Y1 plus
Y2 juga merupakan solusi dari persamaan ini. Ya. Ingat, syaratnya apa? Syaratnya adalah persamaan diferensial tersebut harus linear dan homogen. Ya. Nah, prinsip ini sangat penting nanti ketika kalian belajar menyelesaikan persamaan gelombang gitu ya. Jadi kalau saya punya persamaan gelombang, itu persamaan gelombangnya dalam bentuk persamaan diferensial parsial ya, karena persamaan gelombang kan berubah terhadap ruang dan waktu. Kalau di sini yang kita bahas masih persamaan diferensial biasa. Tapi yang saya maksudkan adalah ini berlaku untuk persamaan diferensial biasa maupun parsial ya. Yang ini jadi saya tulis di sini adalah persamaan diferensial, bukan spesifik PDB atau PDP ya, tapi berlaku untuk keduanya. Yang terpenting syaratnya adalah persamaan diferensial ini harus linear dan homogen gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita punya solusi gelombang ya, satunya misalkan sinusoidal, satunya sinusoidal dengan apa namanya, dengan amplitudo yang berbeda ya, satunya misalkan amplitudenya 1, satunya amplitudenya 2 gitu ya. Maka nanti akan terjadi superposisi ya. Superposisi artinya apa? Jumlahan dari kedua solusi gelombang tadi ya, yang berupa sinusoidal itu juga merupakan solusi ya. Juga merupakan solusi. Artinya kalau satunya tadi gelombangnya dengan amplitudo 1 gitu ya, satunya lagi dengan amplitudo yang lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti gabungan dari kedua ini ya, karena ini tadi solusi, misalkan solusi dari PDP, dari persamaan gelombang, ini juga solusi dari persamaan gelombang, maka gabungannya apa? Kalau dua sinusoidal dengan dua amplitudo yang berbeda digabungkan ya pasti akan menghasilkan yang lebih tinggi lagi ya. Ya gitu. Gabungannya juga merupakan solusi dari persamaan gelombang ya. Nah, persamaan gelombangnya memang saya belum saya tampilkan karena nanti ada waktunya ya. Nanti kita belajar persamaan gelombang itu apa sih? Ya, nanti di Matos 2. Tapi di Matos 1 kita masih belajar PDB. Di sini yang mau saya tekankan adalah prinsip superposisi ini nantinya berlaku ketika kalian menyelesaikan PDB ataupun PDP ya, persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Ya, jadi ini konsep yang harus dipegang. Ya, jadi penjumlahan dan perkalian konstan ya. Jadi kalau perbedaan amplitudo tadi kan perkalian dengan konstan ya. Kalau misalkan ini tadi amplitudenya 1, ini amplitudonya 2 ya. Ya, ini kan perkalian dari yang ini. Perkalian dengan konstan. Ya, itu termasuk berlaku prinsip superposisi. Oke, itu ya. Nah, di sini ada caution, hati-hati. Prinsip superposisi tidak berlaku untuk PD non-homogen linier atau PD non-linier gitu ya, homogen ya. Ini dia nggak berlaku untuk PD meskipun dia linier, tapi kalau non-homogen dia tidak berlaku gitu ya. Meskipun dia homogen, tapi kalau non-linier juga tidak berlaku. Jadi syarat yang terpenuhi harus dua ya, homogen dan linier. Homogen dan linier. Contoh, saya ada contoh penyangkalnya. Misalkan kalau saya punya PD non-homogen linier, ini ya, misalkan ini ada tambahan satu suku aja nih di ruas kanan, kan jadi non-homogen ya, walaupun dia linier.
Jadi kalau saya punya PD non homogen linear, ya kalau ini solusi dan ini juga solusi dari ini, maka jumlahannya bukan merupakan solusi. Ya. Kalian bisa verifikasi sendiri, tunjukkan sendiri nanti sebagai latihan ya. Ini jumlahan dari ini tidak akan memenuhi persamaan diferensial ini, ya karena tadi tidak memenuhi ini syaratnya, ya syarat superposisi, ya yang harus homogen dan linear. Nah begitu juga nanti untuk yang PD non linear, ya untuk PD yang non linear, kalau saya punya PD non linear, ini PD non linear, ya ini juga solusi, ini solusi bisa dicek ya. Turunan kedua dari x kuadrat itu 1 ini kali x kuadrat min x dikali turunan pertama 2x kuadrat. Ini 2 ya. Ini sama dengan 0, memenuhi ya. Ini memenuhi, ini solusi. Ternyata kalau y sama dengan 1 juga solusi. Turunin 2 kali, ini 0 dikali 1 min x dikali turunan 1 kali 0. Ini juga solusi. Tapi penjumlahannya bukan merupakan solusi dari ini. Nanti kalian bisa tunjukkan sendiri ya. Ini kalau x kuadrat plus 1, coba masukin ke sini. Apakah dia solusi atau enggak? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait ini persamaan diferensial? Masih ininya ya, masih konsep dasarnya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa? Habib, Pak. Gimana, Habib? Saya kurang ingat, Pak. Kemarin itu dinyatakan homogen kalau misalnya ruas kanannya sama dengan 0 ya, Pak? Iya, Qx-nya sama dengan 0. Kalau linear, Pak? Kalau linear, kan ada di itunya, di slide yang saya kasih kemarin. Linear nggak ada perkalian, tidak ada perkalian turunan dengan variabel tak bebas atau derajat dari ordernya lebih dari 1. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Masih sama prinsip linearnya ya. Kan kemarin linearnya itu untuk persamaan diferensial secara umum ya. Jadi kalau dibawa ke order 2 masih sama ininya, apa namanya? Definisinya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita coba menyelesaikan persamaan diferensial order 2 yang homogen dulu ya, yang homogen dan linear ya. Nah, misalkan saya punya persamaan diferensial order 2 yang homogen. Ya, diberikan oleh persamaan 6. Nah, kira-kira bagaimana solusi dari persamaan ini? Tentunya kita nggak bisa menggunakan metode yang kita sudah pelajari di persamaan diferensial order 1 ya. Kalau order 1 kan ya kita pindahkan ruas ya yang variabel yang sama
dikumpulkan, yang sama dikumpulkan gitu ya, nanti diintegralkan. Ya. Nah, untuk yang order 2 kita coba menggunakan solusi coba. Solusi coba itu apa? Misalkan saya punya solusi coba Y sama dengan E pangkat KX ini. Nah, ini kalau kita substitusikan ke persamaan 6, maka akan diperoleh bentuk ini. Nah, perhatikan ini adalah perkalian dua fungsi ya. Satu adalah E pangkat KX, satunya lagi adalah K kuadrat plus AK plus B. Nah, di sini ada pernyataan, perhatikan bahwa E pangkat KX tidak boleh 0. Kira-kira kenapa? Kalau E pangkat KX yang sama dengan 0, kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa E pangkat KX-nya tidak sama dengan 0? Tidak boleh 0. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Naufal Arhan. Naufal. Gimana Naufal? Jadi E pangkat KX itu tidak boleh 0 karena suatu bilangan dipangkatkan berapapun itu hasilnya tidak mungkin 0, Pak. Suatu bilangan dipangkatkan berapapun tidak mungkin 0 hasilnya. Kalau dipaksa sama dengan 0, bisa nggak dicari X-nya? Siapa tadi? Naufal ya? Iya, Pak. Naufal. Ya betul ya. Kalau kita lihat E pangkat KX kan tidak pernah memotong sumbu X ya. Nah, tidak boleh 0, selain memang dia tidak mungkin 0 ya, karena ya kalau dia 0, ya kita dapatnya solusi trivial gitu ya. Jadi kalau misalkan E pangkat KX-nya sama dengan 0, ya berarti solusi coba kita jadinya 0 gitu. Nah, ini solusi trivial. Ya, solusi trivial artinya Y sama dengan 0 pasti selalu memenuhi suatu persamaan diferensial ya. Kita nggak mau mencari solusi yang itu ya. Ya, Y sama dengan 0 pasti memenuhi persamaan diferensial manapun. Ya, kita yang homogen ya, tapi kita nggak mau yang itu, sehingga yang harus sama dengan 0 adalah yang ini ya, yang saya highlight kuning ini, K kuadrat plus AK plus B sama dengan 0. Nah, ini yang dikenal sebagai persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik dari suatu persamaan diferensial ya. Kenapa disebut persamaan karakteristik? Karena dari persamaan ini ya nantinya akan menentukan bagaimana solusi dari persamaan itu gitu. Jadi ini merupakan ciri ya, ciri dari persamaan diferensial. Jadi kalau kita punya persamaan karakteristik, nah kita udah bisa tahu solusinya gimana ini. Apakah sinusoidal, apakah eksponensial gitu ya. Kita cukup lihat dengan persamaan karakteristiknya. Nah, kenapa ini penting? Karena coba kita cari ya, kita selesaikan persamaan karakteristik ini. Ya, ini kan hanya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kan ya. Persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat ada berapa ininya? Kemungkinan solusinya.
Ada 3 nggak sih, Pak? Iya, apa aja? Siapa ini? Marhendra Siwi, Pak. Siapa sih panggilannya Siwi aja ya? Hendra, Siwi Pak. ada yang namanya Siwi lagi nggak? Hendra gitu ya? Ya udah itu aja nggak apa. Gimana? Apa? Siwi Ada atau Hendra? 3. Itu kalau akarnya tuh sama, terus akarnya berbeda, sama akarnya tuh yang bilangan I itu loh, Pak. Imajiner. Ya, gitu. Oke. Itu ya. Jadi karena ini persamaan kuadrat, kita bisa lihat, kita bisa tebak solusinya akan ada 3 kemungkinan ya, seperti yang tadi dibilang siapa, Hendra ya, Siwi ya. Ada 3 kemungkinan, akarnya bisa real berbeda, bisa real kembar, bisa imajiner. Jadi kalau kita buat ketiga kemungkinannya, maka kasus yang pertama misalkan akar real beda gitu ya. Akar real beda ini kalau kita cek diskriminannya ya. Kalau diskriminannya positif, maka akar yang kita peroleh adalah akar real beda ya. Sehingga nanti solusi umumnya kita masukin ke solusi coba. Solusi coba kita kan tadi Y sama dengan E pangkat KX ya. Ya, masukin K-nya ke dalam ini. Ya, nanti kita dapat bentuk ini. Jadi kalau akar real beda, maka solusi umumnya C1 E pangkat K1X tambah C2 E pangkat K2X ya. Jadi K1 dan K2 ini adalah akar dari persamaan karakteristik. Nah, untuk kasus yang kedua, akar real kembar. Ya, K1 sama dengan K2 sama dengan K. Di sini sama dengan K. Dia diperoleh kalau diskriminannya sama dengan 0 ya. Ini kalau tadi diskriminannya lebih dari 0. Solusi umumnya adalah ini, C1 E pangkat KX ditambah C2X E pangkat KX. Di sini kenapa dikalikan X? Karena solusi itu nggak boleh sama ya. Kalau kita cari, kalau misalkan C1 E pangkat KX ditambah C2 E pangkat KX ya sama dong solusinya. Ya. Jadi kita perlu kalikan yang sama tadi dengan X supaya jadi berbeda ya. Jadi di sini C1 E pangkat KX, di sini C2X E pangkat KX. Ya, jadi kalau kembar dikalikan ke 1 pangkat lebih tinggi ya. Kalikan X dengan 1 pangkat lebih tinggi. Ini X pangkat 0, ini X pangkat 1. Nanti kalau kembar 3 ya tambah 1 lagi ya. Jadi kalau bentuk ini sebenarnya kita bisa generalisir ya untuk ke order yang lebih tinggi. Nah, nanti kalau misalkan kita punya order yang lebih tinggi, misalkan order 3 ya, ya berarti nanti persamaan karakteristiknya bukan kuadrat, jadi pangkat 3. Ya. Kalau pangkat 3 ya nanti bisa coba kalian selesaikan dengan dengan Horner mungkin ya. Ya, jadi kalau misalkan ada kembar 3 ya nanti ditambahin 1 lagi C3X pangkat 2 E pangkat KX gitu ya. Prinsipnya gitu kalau kita temui akar kembar. Nah, yang ketiga adalah kalau dia imajiner atau diskriminannya kurang dari 0 ya. Nah, akar imajiner akarnya kita nyatakan sebagai ini ya. K1 K2-nya itu K1-nya alfa plus beta I, K2-nya alfa minus beta I. Dengan I bilangan imajiner. I adalah akar min 1 ya. Nah, bagaimana bentuk solusi umumnya?
Ya, jadi kalau misalkan di imajiner sebenarnya kan kalau kita bawa ke bentuk solusi cobanya kan I alfa plus minus beta I dikali dengan X gitu ya. Nah, ini bentuk ini kita pecah sehingga nanti kita dapat bentuk ini. Ya, ini kan bisa dipecah menjadi Y sama dengan E pangkat alfa X dikali E pangkat plus minus beta IX gitu ya. Ya, ini bentuk identitas Euler. Mungkin kalian belum mendapatkan ya. E pangkat beta I itu sama dengan cos beta I cos beta plus I sin beta ya. Ini identitas Euler. Kenapa bentuk solusinya bisa seperti ini? Nanti dari sini kita akan peroleh bentuk umum seperti ini. Jadi kalian tidak usah repot-repot menurunkan dari sini. Ya, langsung ke sini aja. Ya, jadi kalau di sini misalkan alfanya 0, betanya 1, ya langsung masukin ke sini aja. Alfanya 0, betanya 1. Gitu ya, nggak usah dari sini. Jadi ini bisa langsung digunakan, ini bisa langsung digunakan, ini bisa langsung digunakan, ini bisa langsung digunakan. Nah, ada contohnya. Misalkan saya mau menyelesaikan persamaan diferensial ini persamaan homogen ya. Dari sini kita boleh pakai berangkat dari solusi coba ya. Y sama dengan E pangkat KX, nanti turunkan 2 kali ditambah yang tambah Y, nanti kita dapat persamaan karakteristik ini. Nah, persamaan karakteristik ini diskriminannya kurang dari 0, negatif ya. Sehingga akar-akarnya akan imajiner. Ya, akar-akarnya imajiner. Di sini alfanya adalah 0, betanya adalah 1. Ya, jadi kalau kita cari solusi umumnya, masukin ke bentuk yang tadi. Tadi bentuknya apa? Y sama dengan E pangkat alfa X cos beta X plus sin beta X. Ya, tinggal dimasukin. Sin X. Itu ya. Dapat bentuk ini. Ini solusi dari PDE ini. Ada lagi nggak contohnya? Oh, ini ada latihan. Jadi sebelum latihan ada pertanyaan nggak terkait ini? Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita lanjutkan. Saya mau nanya, Pak. Ya, siapa ini? Imadudin. Iya, silakan. Mau nanya itu nilai alfa sama betanya tadi dari mana ya, Pak? Kurang paham saya. Alfa sama betanya dari ini. Ini gimana cara nyarinya? Kan pakai persamaan ini. Solusi persamaan kuadrat apa sih? Hapus ya. Solusi persamaan kuadrat apa? K1, K2, ABC. Min B plus R B kuadrat min 4AC per 2A kan? Iya. Dari sini lagi jangan dilupakan nih, ini SMA kan?
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ini ada latihan. Nah, caranya gini. Ada yang bertanya tadi nggak ya? Nah, ini ada latihan caranya supaya saya nggak capek-capek ngoreksi ya, jadikan PR. Kalian coba kerjakan dua nomor dari latihan ini ya. Misalkan yang ini, nomor 3 dan nomor 5. Ya, coba kerjakan nomor 3 dan nomor 5. Nah, semua harus mengerjakan. Jadi nanti kalau misalkan saya kasih waktu 5 menit gitu ya untuk mengerjakan ini, nanti saya panggil random gitu ya. Random ke salah satu dari kalian ya, siapapun nanti saya panggil 2 sampai 3 orang ya. Kalau misalkan 2 atau 3 orang saya pilih tadi mengerjakan dengan baik, maka kuliahnya kita bisa lanjutkan gitu ya. Kita bisa lanjutkan materinya. Tapi kalau belum atau tidak mengerjakan gitu ya, ini jadi PR. Ya. Jadi semuanya harus mengerjakan ya. Nanti saya pilih random, kalau enggak dikerjakan berarti ini jadi PR. Nah, silahkan saya kasih waktu kurang lebih berapa nih? 10 menit cukup ya? Atau 5 menit cukup kayaknya ya? 5 menit aja ya? 10 15 menit, Pak. 15 aja deh Pak, 10 Pak. 15 Pak. Oke, 10 menit ya, 10 menit. Oke, 15 10 Pak, menit. sama 10 menit. nge-lag-nya nanti Pak. Kenapa? 15, Pak, saya di hutan. 15 sama kalau internetnya ada apa-apa Pak. Sekali. 10 aja lah, 10 aja. Cukup 10 aja. Itu cukup ini, kalian kerjakannya nanti di foto atau tampilkan di screen. Jadi kalian aktifkan video sebentar, tunjukkan jawaban kalian. Ya. Nggak usah di-upload, nggak usah di itu. Jadi aktifkan video sebentar, tunjukkan hasilnya. Kalau oke, udah 10 menit ya. Sekarang 8.14 sampai 8.24. Sampai 8.24 ya. Silakan semua mengerjakan ya. Ada yang tidur kan? Saya takut ada yang tidur nih. Ya, yang lain memperhatikan, tapi ada yang tidur. Enggak kok, Pak, nggak tidur, Pak. Ya, 8.24 ya. Ini Rido ya? Siapa sih Rido ya? Iya, Pak Rido, Pak. Nah, Rido udah ketemu kemarin ya di pemodelan. Iya, Pak. Oke. Sama aturannya sama Rido. Nanti yang difoto punya sendiri ya. Iya. Harus punya sendiri ya. Jangan nyontek juga. Nomor 3 dan nomor 5 ya.
Oke, udah ya. Oke, saya coba cari. Coba coba water gom-gom Arios. Nomor 3 ya, Pak? Iya. Ini cara ngasih tunjuknya gimana ya? Bisa aktifin video nggak, water? Oh, boleh, Pak. Semua bisa lihat ya, yang di share water. Bentar ya, Pak. Kayaknya kameranya bermasalah. Waduh, bermasalah ya. Oh, udah bisa, Pak. Oke. Ini ditunjukkan gini aja ya, Pak? Iya. Bisa water? Belum kelihatan ya. Gimana ya? Bermasalah ya kameranya ya. Kalau nggak, saya share screen aja ya, Pak? Share screen. Emang kamu ngetik share screen? Ini aja, gini aja. Apa namanya? Bisa ini nggak? Fotonya bisa dikirim di chat nggak? Coba saya kirim ya, Pak. Foto, ya oke. Sambil menunggu water, coba yang lain. Ya kalau nggak bisa nunjukin video, bisa pakai chat ya. Yang lain coba water teh cowok kan ya? Cewek satu deh. Erika cewek bukan? Cewek ya, Erika Maharani. Halo Erika. Iya, Pak. Ya, bisa menunjukkan ini kerjaannya. Open cam aja ya, Pak. Boleh. Semoga kelihatan. Oh, bentar. Kalau kertas nggak kelihatan ya? Ini yang saya matiin dulu, Pak. Iya. Oke, sip. Ntar dulu. Nggak fokus ya? Ah, gitu. Oke, sip. Tapi ini juga kiri. Yang nomor 3 coba di atas sedikit. Nomor 3-nya ini. Oke, sip. Nomor 3 akarnya kembar ya? Iya, akarnya kembar. Oke. Sip. Water gimana water? Bisa dimatikan lagi kameranya Erika? Itu sudah saya kirim, Pak. Oke. Yang nomor 3. Oke. Sip. Cukup ya, dua aja. Jadi kalian terselamatkan. Yang lain saya harap udah ngerjain juga ya, walaupun nggak dicek satu-satu. Ya, karena latihan ini juga untuk kalian ya, supaya bisa. Nah, balik lagi ke ini ya, kuliah kita. Bisa lihat ini ya semua, bisa lihat PPT saya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Bisa, Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 non-homogen. Ya, kalau dia bentuknya non-homogen, kira-kira gimana solusinya ya? Yang tadi kan homogen, yang homogen saya rasa semua bisa ya.
karena tidak begitu susah. Tapi kalau yang non homogen gimana gitu ya. Nah, kalau yang non homogen, perhatikan persamaan ini ya, persamaan ini ya. Ini bentuk umumnya. Nah, kira-kira solusinya gimana? Nah, solusi dari persamaan diferensial non homogen tentunya ada dua ya. Ada dua komponen. Yang pertama dari solusi homogennya, yang kedua dari solusi non homogennya atau biasa disebut sebagai solusi partikulir ya. YH sama YP. Nah, kalau YH ini sistemnya sama. Jadi YH kalian anggap QX-nya 0 dulu ya untuk mendapatkan solusi homogen. Tapi kalau YP, nah bagaimana dengan YP? Nah, yang menjadi tantangan di sini dalam menyelesaikan PD non homogen adalah menentukan solusi partikulernya atau YP-nya ya. YH mah udah oke, semua bisa ya. Nah, YP-nya nih yang masalah. Gimana cara menentukan YP? Nah, di sini ada dua metode yang akan saya berikan. Yang pertama adalah metode koefisien tak tentu ya. Jadi metode koefisien tak tentu ini dalam menentukan YP akan sangat bergantung dengan QX. Jadi YP ini bentuknya akan sangat bergantung dengan bentuk QX atau bentuk suku non homogennya ya. Nah, untuk itu kita kenali dulu bentuk QX-nya apa. Nah, QX di sini nanti bisa sembarang fungsi ya, bisa polinomial, bisa sinusoidal, bisa eksponensial gitu ya. Bisa sembarang fungsi, tapi untuk metode koefisien tak tentu mungkin tidak sembarang, tidak terlalu variatif ya fungsi QX-nya ya. Dia hanya berpaku pada tiga bentuk ini. Kalau dia bentuknya polinomial, sinusoidal, eksponensial, kita bisa selesaikan dengan koefisien tak tentu. Nah, ini ada ringkasannya ya. Jadi kalau bentuk QX-nya, ini bentuk QX-nya ya, bentuk non homogennya atau bentuk suku ruas kanannya. Di antara ke-6 bentuk ini, maka kita bisa pilih YP-nya. Ya, kita bisa pilih YP-nya. Di sini YP-nya udah tersedia ya. Kalau bentuknya eksponensial, berarti bentuk YP-nya ini gitu ya. Kalau bentuknya polinomial, berarti bentuk YP-nya ini ya. Kalau dia sinusoidal ini bisa salah satu atau dua-duanya ya. Yang terpenting adalah omeganya nih. Ya. Kalau omeganya sama, ya satu aja. Ya, kalau omeganya beda berarti 2. Maksudnya gini, kalau saya punya bentuk QX cos omega X gitu ya, maka bentuk YP-nya adalah K cos omega X plus M sin omega X ya. Walaupun dia muncul satu bentuk aja dari kedua ini, yang dipakai adalah 2 ya, bentuk YP-nya lengkap 2 ya. Nah, kalau 1 2 ya. Kalau 2 gimana? Kalau 2 ya tetap full juga gitu ya. Kalau yang muncul 2 kali misalkan bentuk QX-nya cos omega X plus sin omega X. Ya berarti bentuk YP-nya K cos omega X plus M sin omega X gitu ya. Kecuali kalau bentuk YP-nya bentuk QX-nya cos omega X plus cos alpha X gitu. Nah, berarti kan di sininya beda nih. Sudutnya beda ya. Satunya tadi omega, satunya alpha. Nah, jadi nanti di sini buat 2 kali K cos omega X plus M sin omega X ditambah K cos alpha X plus M sin alpha X gitu. Ya. Jadi tergantung oleh omeganya atau sudutnya ya. Kalau sudutnya sama ya cukup satu aja. Kalau sudutnya berbeda baru tambahkan lagi. Nah, begitu juga nanti ini perkalian antara eksponensial dan sinusoidal ya. Sama. Jadi kalau muncul salah satu tetap full yang dipakai ya. Nah, ini ada aturan tambahan. Jadi aturan tambahan ini kita bisa modifikasi bentuk YP-nya ya. Jadi ada 2, yang pertama modifikasi dan jumlahan. Jadi kalau misalkan
dalam pemilihan YP, ya. Kita dapat nih, salah satu bentuknya QX-nya misalkan ini ya, YP-nya ini. Kita pilih YP-nya ini, ya. Ternyata YP ini sama dengan solusi homogennya gitu. Ternyata solusi homogennya juga sama nih dengan ini. Nah, gimana caranya? Kita modifikasi. Kita modifikasi dengan mengalihkan suku tersebut dengan X atau dengan variabel bebasnya ya. Di sini kan variabel bebasnya X. Nanti kalau variabel bebasnya T ya kita kalikan dengan T gitu ya. Ya, jadi kita modifikasi dengan melakukan perkalian sukunya. Ya, dengan X atau dengan X kuadrat bila solusi homogennya merupakan akar kembar gitu ya. Atau dikalikan dengan X kuadrat kalau dia solusi homogennya akar kembar. Kemudian selain modifikasi kita bisa juga lakukan dengan jumlahan. Jumlahan itu gimana? Kalau misalkan QX-nya jumlahan dari fungsi, ya kalau QX-nya jumlahan dari ini, misalkan ini tambah ini gitu ya, atau ini tambah ini, bentuk ini tambah ini, atau ini tambah ini gitu ya, maka kita bisa bentuk YP-nya gimana? Maka pilih YP sebagai jumlahan fungsi pada kolom kedua di baris yang bersesuaian. Jadi kalau misalkan dia jumlahan dari ini dan ini gitu ya, maka bentuk YP-nya adalah jumlahan dari ini dan ini juga gitu ya. Ya. Jadi itu aturan tambahannya. Ya, jadi kalau ketemu QX-nya berupa jumlahan fungsi pada kolom pertama, ya, pada kolom ini jumlahannya, maka nanti YP-nya menyesuaikan jumlahan juga ya dari kolom kedua. Nah, ini ada contoh. Nah, misalkan tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Ya, ini dari contoh sebelumnya kita udah tahu solusi homogennya adalah ini. Ya. Kemudian kita akan tentukan YP. YP bentuknya, bentuk QX-nya dari sini ya. Bentuk QX-nya kan ini samaan kuadrat. Jadi dari tabel 1, maka bentuk YP yang tepat adalah bentuk polinomial. Ya, bentuk polinomial. Nah, kita dapat bentuk YP nih. Dari sini kita ingin cari koefisien nih, B1, B2, B3. Gimana cara mencarinya? Kita substitusikan YP ke dalam persamaan diferensial kita. Ya. Substitusikan, jadi kalau ini turunan kedua, ya turunkan 2 kali ini. Ini kalau di sini turunan pertama, nanti ya turunkan 1 kali. Substitusikan ke dalam persamaan diferensialnya. Nanti kita dapat persamaan ini. Ya. Nah, dari sini nanti ya kita tinggal cari B1, B2 sama B3-nya ya. Nanti samakan kedua ruas, maka kita dapat B1, B2 dan B3. Sehingga nanti solusi umumnya adalah jumlahan dari solusi homogen ditambah jumlahan dari solusi partikuler. Ya, jadi Y sama dengan A cos X plus B sin X plus ini tadi bentuk yang solusi partikulernya ya. Di sini kebetulan B2-nya 0. Jadi B2 0, B1-nya ada, B3-nya ada. Kita dapat bentuk ini. Nah, ini solusi umum. Ingat di sini karena kita hanya tidak diberikan ini ya, tidak diberikan informasi tambahan. Jadi di sini tetap masih dalam bentuk AB. Ya, nanti kalau ada informasi tambahan, ya kalian tinggal cari nilai A sama B dari informasi tersebut. Nah, kemudian ada contoh 2. Contoh 2 ini penggunaan aturan modifikasi supaya lebih jelas ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya. Kita punya persamaan diferensial ini. Nah, dari sini kita tahu solusi homogennya. Solusi homogennya kebetulan akar kembar ya. C1 plus C2X dikali E pangkat min 1,5X. Nah, di sini kalau kita perhatikan bentuk YH-nya sama dengan bentuk QX-nya atau solusi bentuk non homogennya ya. Ini ternyata sama dengan ini ya. Dengan C1 E pangkat min 1,5 ini juga min 10 kali E pangkat min 1,5 ya. Sama bentuknya.
Ya, karena dia sudah muncul di persamaan di solusi homogen, maka kita nggak boleh pakai ini lagi ya. Kita perlu modifikasi. Modifikasinya dengan apa? Dengan mengalihkan ya x kuadrat. Dalam hal ini x kuadrat karena akarnya kembar ya. Kalau kita hanya kalikan dengan x, masih ada yang sama dengan yang ini ya. Jadi kita perlu kalikan dengan x kuadrat. Sehingga nanti bentuk YP-nya yang sudah dimodifikasi seperti ini. Ya. Kemudian penggunaan aturan jumlahan. Nah, penggunaan aturan jumlahan tadi ya, kalau kita lihat di sini ada bentuk Qx-nya adalah jumlahan dari dua fungsi pada kolom pertama ya. Ini kan sinusoidal ditambah polinomial gitu ya. Nah, kalau misalkan Qx-nya bentuknya sinusoidal dan ditambah polinomial, bagaimana bentuk YP-nya? Ya, bentuk YP-nya nanti kita sesuaikan. Ya, yang ini merupakan yang ini ya, bentuk YP1, YP2-nya adalah bentuk yang ini. Jadi nanti YP-nya juga jumlahan dari masing-masing bentuk ini ya, bentuk YP ini. Jadi YP-nya adalah jumlahan dari bentuk ini. Oke. Sampai di sini adalah pertanyaan terkait koefisien tak tentu dulu sebelum kita lanjutkan ke metode yang lain. Silakan kalau mau bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Juan Salomo, Pak. Ya, silakan Juan. Ini Pak, yang contoh 2 itu kan ada sinusoidal sama polinominal ya. Nah, itu caranya itu kita cari dulu terpisah atau langsung itu, Pak? Terpisah gimana? Terpisah maksudnya kita nyarinya kayak dalam kosinnya dulu, habis itu nanti kita nyari partikular yang nominal. Oh, langsung aja. Ini kan udah dapat nih YP-nya, YP1-nya ini, YP2-nya ini. Jadi YP kita kan nanti YP kita langsung aja. Jadi ini digabung, dua-duanya digabung. Nanti disubstitusi ke sini untuk mencari KM sama K1, K0. Jadi langsung digabung aja. Siapa Juan? Oh, oke Pak. Itu kan yang cos sama sin itu kan omeganya sama kan? Iya, Nah, omeganya sama. bisa jadi YP1 diselesaiin pakai yang solusi yang dikasih sama Pak Faisal itu yang di tabel, Juan. Jadi dikelompokin yang apa namanya cosinus sama sinus itu dia YP1. Habis itu yang kamu bilang itu tadi yang bentuknya itu KX plus K1X plus K0 itu sendiri lagi, parsial sendiri lagi. Jadi masuknya ke YP2. Itu bukan pertanyaan kamu. Iya, Pak. Iya, jadi nanti setelah dapat bentuk YP dari masing-masing ini, ya, kamu gabungin. Nah, nanti untuk mencari KM, K1, K0, substitusi balik ke PD-nya. Ya, hasil gabungan tadi disubstitusi balik untuk mencari KM, K1, K0. Nanti kita dapat solusi partikularnya ya. Kita dapat YP-nya. Nanti untuk solusi umumnya tinggal ditambahkan dengan solusi homogennya. Ada lagi? Yang lain yang ingin bertanya?
Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke metode variasi parameter. Metode ini lebih luas ya cakupannya. Karena apa? Karena metode ini biasanya digunakan untuk menghandle bentuk QX yang lebih variatif dibandingkan bentuk QX yang bisa diakomodir metode koefisien tak tentu. Tadi kalau di koefisien tak tentu kan hanya 3 ya, polinomial, eksponensial, dan sinusoidal. Sinusoidalnya pun hanya bentuk sin, cos gitu ya. Kalau misalkan bentuknya sekan, bentuknya tangan, bentuknya kosekan, nah kira-kira gimana? Nah, untuk itu kita gunakan metode variasi parameter ya. Jadi saya kenalkan metode variasi parameter untuk mengcover bentuk QX yang lebih variatif. Nah, idenya berangkat dari bentuk solusi homogen ya. Jadi setiap persamaan diferensial ada solusi homogennya ya, punya solusi homogen. Bentuknya untuk yang order 2 selalu C1, Y1, C2, Y2 gitu ya. Solusi homogen. Nah, untuk menentukan YP, kita gunakan bentuk YH dengan mengganti parameter konstan C1 dan C2 ya menjadi fungsi. Jadi makanya namanya variasi parameter, sebenarnya yang kita variasikan yang C1 dan C2 ya, parameter C1 dan C2 menjadi fungsi yang lebih umum, fungsi UX dan VX ya, sehingga diperoleh bentuk YP berikut ini ya, yang saya centang, UX, Y1X, VX, Y2X. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara menentukan UX dan VX? Nah, bagaimana cara menentukan UX dan VX? Nah, tentunya YP ini harus memenuhi persamaan diferensialnya ya, persamaan diferensial non-homogennya. Nah, bagaimana caranya? Nah, UX dan VX kita tentukan dengan menyelesaikan SPL ini. Ya, jadi tadi konsekuensi dari YP harus memenuhi PDB-nya melahirkan dua persamaan ini. Jadi bukti atau turunan detailnya saya nggak jelaskan. Ya, kalian bisa baca buku ya. Di buku sudah cukup jelas. Jadi untuk mencari UX dan VX kita selesaikan SPL berikut ya. Ini U aksen, V aksen, Y1, Y2, ini U aksen, Y1 aksen, V aksen, Y2 aksen, ini QX-nya juga dipakai ya. Nah, gimana cara menyelesaikan SPL ini? Berarti nanti dari SPL ini kita masih belum dapat UX dan VX dong? Ya, belum. Karena yang kita dapat di sini dari hasil ini adalah U aksen dan V aksen ya. Ini SPL-nya, variabelnya U aksen dan V aksen. Ya, nanti dari SPL ini kita cari dulu U aksen dan V aksennya, baru nanti diintegrasikan. Atau ini saya udah ringkas, jadi saya ringkas bentuknya, kalian bisa langsung pakai bentuk ini. UX adalah ini, VX adalah ini. Ya, dengan W di sini adalah Wrotskian. Wrotskian itu diberikan oleh persamaan ini, Wrotskian. Ya, jadi di sini kalian tinggal lihat bentuk Y2-nya apa, QX-nya apa, Wrotskian-nya gimana ya. Jadi ini dengan mudah kalian bisa dapatkan UX dan VX-nya. Kalau sudah dapat UX dan VX-nya, maka kita bisa dapat solusi umumnya ya. YP-nya nanti kita dapat, tinggal disubstitusi. Tadi bentuk YP adalah UX dikali Y1 gitu ya. UX dikali Y1X ditambah VX dikali Y2X. Y2X gitu ya. Tinggal dimasukin aja nanti. Setelah dapat U sama V. Nanti solusi umumnya ya tinggal dijumlahkan lagi. YH ditambah YP. Nah, ini ada contoh. Tentukan solusi umum dari PD berikut
Ya, di sini QX-nya secant X. Secant X ini bentuk yang tidak di-cover oleh metode koefisien tak tentu. Ya, jadi kita coba menggunakan variasi parameter. Di sini kita persamaan homogennya masih sama dengan contoh-contoh sebelumnya, sehingga kita bisa dengan mudah kita gunakan yang sebelumnya ya, hasil yang sebelumnya kita dapatkan YH-nya adalah ini. Ya, di sini berarti apa? Di sini Y1-nya cos X, Y2-nya sin X, ya. Kita hitung roskiannya. Roskiannya berarti apa? Substitusi aja ke rumusnya ya. Nanti kita dapat roskiannya 1. Nah, kebetulan roskiannya sederhana 1. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan YP. YP itu apa? Tadi ada UX dan VX. Selesai, cari dulu UX dan VX-nya. Tadi udah saya berikan rumusnya. UX itu ini, VX itu ini ya. Jadi UX-nya adalah ini, tinggal disubstitusi Y2-nya apa, QX-nya tadi secant, roskiannya tadi 1. Ini juga Y1-nya apa, QX-nya tadi secant, roskiannya 1. Ini kita integrasikan, maka nanti dapat UX ln cos X dan VX adalah X. Sehingga kita peroleh solusi partikulernya U1 atau U Y1 ditambah V Y2 gitu ya. V-nya tadi X, Y2-nya sin X. Dengan demikian solusi umumnya YH ditambah YP. Ya. Kita peroleh ini solusi umumnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Wah, ini ada latihan lagi. Ada latihan lagi, tapi latihan ada pertanyaan sebelum latihan, ada pertanyaan nggak? Saya Pak ingin bertanya Pak. Siapa? Juan Pak, Juan. Juan lagi, kenapa Juan? Jadi Pak, berarti kita ngerjainnya itu misalnya harus koefisien tak tentu dulu gitu. Kalau koefisien tak tentunya tidak bisa dicapai dengan yang tabel solusi itu, baru kita menggunakan variasi parameter gitu Pak. Iya, tapi kan kita bisa lihat QX-nya ya sebenarnya. Kalau QX-nya memang tidak di-cover oleh koefisien tak tentu, ya kita langsung ke variasi parameter, nggak usah dikerjain koefisien tak tentunya. Ya langsung aja ngerjain yang variasi parameter. Kan tadi identifikasinya dari QX-nya kan. Kalau QX untuk variasi parameter dia lebih variatif, lebih luas ya, bentuk lebih umum bentuk QX-nya. Jadi sebenarnya nggak usah dikerjain variasi koefisien tak tentu dulu ya. Lihat aja bentuk QX-nya. Kalau QX-nya memang tidak bisa di-cover kan tadi kan ada syaratnya kan ya, kalau koefisien tak tentu hanya bisa mengcover bentuk QX yang polinomial, eksponensial dan sinusoidal. Ya, kalau fungsi QX-nya di luar bentuk itu, ya langsung aja berarti pakai variasi parameter. Oke Pak, makasih. Ya, jadi nggak usah kerja 2 kali ya. Koefisien tak tentu nggak bisa, stuck, ganti. Nggak usah, langsung aja lihat dari bentuk QX-nya. Ini ada latihan, coba dikerjakan. Pak, PPT ini udah diupload belum Pak files Pak? PPT kemarin sudah saya upload PPT yang tahun lalu tapi ya. Nah cuma ini saya di bagian ininya nggak ada. Nggak ada ya variasi parameternya. Cuma saya tambahkan. Jadi yang tahun lalu saya tambahkan. Nanti saya upload lagi yang ini. Oke Pak. Nah coba latihan, tapi kali ini nggak usah itu ya.
Saya tunjuk aja dah langsung ya. Saya tanya siapa sih di sini? Biar nggak kelamaan nih. Biar nggak kelamaan, saya tunjuk aja, terus saya tanyain langsung apa namanya bentuk variasi parameternya gimana, atau Roskiannya gimana. Nah, coba ke Ezra Jonathan. Mana Ezra Jonathan? Hadir Ezra? Hadir, Pak. Ezra lagi di mana nih? Di rumah apa di? Lagi di rumah tapi kurang bagus Pak internet. Di mana Ezra? Di daerah Padalarang. Oh, Padalarang. Oke. Ezra, coba kalau nomor 1 ya, kan masih bisa lihat slide saya ya. Nomor 1 bisa coba dihitung nggak Roskiannya berapa? Mohon maaf Pak, buat yang Roskiannya kurang ngerti. Tadi saya tawarkan pertanyaan, Tadi agak tidak mau bertanya. Roskiannya kan udah ada di sini. Roskian rumusnya apa? Ya, Roskian kan Y1 kali Y2 aksen min Y2 dikali Y1 aksen. Ini Y1 dan Y2 ini didapat dari solusi homogen. Jadi kalau ditanya Roskian dari nomor 1, ya cari dulu solusi homogennya. Ya, cari dulu solusi homogen. Nanti tentukan Y1 dan Y2-nya, baru hitung Roskiannya. Gitu Ezra, kamu pada larang mana sih? Ini ya. Depan Pasar Tagok ya. Oh, susah sinyal ya di sana ya, gangguan ya? Lumayan, ini juga pakai Telkomsel. Oh, Selesaiin aja sama kamu Ezra. Udah tahu kan sekarang udah dijelasin. Ya, selesaiin aja di coba kita ya. Coba dihitung. Saya tunggu deh. Ya, satu lagi Ezra dengan satu lagi Safia Mulyana. Ada nggak Safia Mulyana? Ada, Pak. Ada. Sama pertanyaannya, hitung Roskian untuk yang nomor 2. 3 menit cukup lah ya, 3 menit. Nanti coba kita belajar. Saya punya aplikasi yang menarik nanti. Semoga cukup waktunya ya. Ada fenomena yang bisa dijelaskan dengan persamaan diferensial biasa order 2. Tapi coba kalian kerjakan dulu tadi si Ezra dan si Safia. Ya. Ezra menghitung Roskian nomor 1, Safia menghitung Roskian nomor 2. Yang lain juga ikut ya mengerjakan ya. Pak, boleh minta tolong lihat slide yang Roskian lagi, Pak? Slide yang Roskian lagi. Iya, Ini. Pak. Belum gerak di saya, Pak. Hah? Belum gerak? Di saya belum ganti slide.
Yang lain gimana? Udah ganti slide belum? Saya sudah. Udah. Sudah ya. Tunggu coba. Oh ya udah. Ezra gimana? Udah? Mohon maaf Pak, tadi masih di mute. Saya udah dapat persamaan homogennya, tapi nggak ngerti Y1 sama Y2-nya Pak. Persamaan homogen, solusi homogennya apa? Solusi homogennya C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X. Ya. Nah, pilih yang Y1 berarti E pangkat min 2X. Oh, Ya. pilih salah satu. Yang Y2 E pangkat X gitu. Oh, Di iya. sini kan udah saya kasih tadi. Ya, nah ini kan Y1 ini kan iya. solusi homogen nih. Ya, tadi C1 Y1X berarti C1 tadi ya jawaban kamu E pangkat min 2X ya, berarti Y1-nya E pangkat min 2X. C2 E pangkat X berarti Y2-nya E pangkat X. Hitung Roskiannya. Satu lagi siapa tadi? Safia gimana Safia? Minus 2 E pangkat minus 3X ditambah E pangkat minus X. Minus 2 Minus 2 E pangkat minus 3X. itu sudah Roskiannya ya? Iya. Oke. Oke, sip. Jadi langkahnya itu ya, setelah kita menghitung Roskian, kita bisa langsung mencari UX dan VX ya dengan integrasi. Tadi kalau punya Safia berarti UX-nya apa? Y2 dikali 12X kuadrat gitu ya, dibagi dengan Roskian yang sudah didapat Safia. Ya. Nanti VX-nya juga gitu. Ya, VX-nya sama Y1 dikali KX dibagi Roskiannya. Ezra bisa ya? Iya Pak, udah dapat Pak. Minus Ya, E pangkat min X. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan ke bentuk khusus dari persamaan diferensial biasa order 2. Jadi saya punya bentuk A. Bentuk A itu bentuknya Y double aksen ditambah FY. Nah, FY ini suatu fungsi sembarang ya. Fungsi Y tapi. Dan biasanya Fx ya. Yang udah selalu Fx gitu ya. Tapi di sini FY. Ya. Nah, gimana caranya? Kita kalikan PD ini dengan Y aksen.
Ya, jadi kalau kita kalikan Y aksen, maka saya dapat bentuk ini. Ya, kemudian saya ini ya modifikasi bentuknya sehingga nanti diperoleh bentuk ini. Ini DY aksen itu artinya kan turunan dari Y aksen. Turunan Y aksen kan ya berarti J double aksen ya. Ini sebenarnya bentuknya ekivalen ya, sama. Cuma diubah bentuk aja. Nah, kemudian di sini kita integrasikan. Ya, kita integrasikan. Integrasikan kedua ruas. Maka nanti kita dapatkan bentuk ini Y aksen, DY aksen ya, berarti setengah Y aksen kuadrat ya. Nah, ini karena FY-nya kita nggak tahu, ya berarti biarkan saja dalam bentuk FY. Dan ini integral 0 ya konstan ya. Nah, maka maka nanti kita peroleh bentuk ini. Ya, bentuk ini. Ya, jadi di sini bisa selesai kalau FY-nya diberikan ya. Jadi nanti FY-nya mungkin suatu fungsi sembarang gitu ya. Nah, contoh nih, ini apa? Ini adalah ini kalau kalian lihat ini apa? Persamaan apa ini? Gaya Ya. Newton 2. Hukum Newton 2 ya. M kali A. Hukum 2 Newton. Ya sia-sia mekanika B. Ya, hukum 2 Newton. Ya, kalau kita lihat bentuk ini sama nggak dengan bentuk A? Sama ya bentuknya. Ini ada turunan kedua, dan ini ada fungsi X, cuma di ruas kanan dia sekarang. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Sama langkahnya, coba kita kalikan dengan turunan. Ya, kita kalikan dengan dx dt di sini. Kita kalikan dx dt, kemudian nanti sama langkahnya, ikutin aja yang di atasnya. Ya. Kalikan dx dt, kemudian diintegrasikan, nanti kita dapat apa kira-kira? Ya, dari sini nanti kalau coba kalian turunkan ya, nanti kalian akan dapat hukum kekekalan energi. Ya, sama kayak bentuk ini. Ya, ini kalau kalian lihat kan kinetik ya, ini yang di kinetik, ini potensialnya. Ya, nanti kalau kalian coba, bisa coba sendiri ya di rumah. Kalau mau menyelesaikan bentuk kotak ini, kalikan dulu dengan dx dt, kemudian ubah bentuknya ke dalam bentuk nomor 2 ini, kemudian integrasikan. Nanti kalian akan ketemu bentuk hukum kekekalan energi. Sebenarnya di sini menarik ya, karena dari hukum 2 Newton, kalau kita ingin coba menyelesaikan, ternyata ada kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Nah, tapi ini kalian bisa verifikasi sendiri, bisa coba sendiri nanti ya. Nah, selain bentuk khusus yang ini, bentuk A, ada lagi bentuk khusus, bentuk B. Bentuk B ini dikenal sebagai persamaan Euler-Cauchy, ya, homogen karena ruas kanannya 0, ya. Jadi gimana cara menyelesaikan persamaan Euler-Cauchy homogen? Nah, untuk yang Euler-Cauchy homogen ini
aplikasinya masih saya cari ya sebenarnya ada nggak kaitannya dengan kita di Ocean gitu ya. Tapi biasanya untuk persamaan orde 2 ya, persamaan diferensial biasa orde 2 itu kaitannya dengan aplikasinya selalu berkaitan dengan gerak mekanis ya. Entah itu dari bandul, dari pegas yang ditarik ya. Ya, aplikasinya selalu ke arah sana. Ya, jadi mungkin persamaan Euler-Cauchy ini nanti aplikasinya juga ke sana gitu ya, bisa menjelaskan fenomena gerakan mekanis, getaran mekanis gitu ya. Nah, gimana cara menyelesaikan bentuk B? Ya, di sini saya propose solusi coba Y sama dengan X pangkat M. Ya. Nah, ini kalau saya turunkan, turunan pertama, turunan kedua, gitu ya. Kemudian saya substitusikan ke persamaan Euler-Cauchy, maka saya dapatkan bentuk ini. Ya. Mirip dengan tadi ya, persamaan karakteristik yang kita dapat untuk PDB yang linear homogen yang tadi kita pelajari. Ya, maka nanti di sini kita akan menyelesaikan persamaan ini ya. Nah, di sini sama X pangkat M nggak boleh 0 ya. Yang harus 0 berarti yang ini. Ya, jadi kalau ini sama dengan 0, ini ternyata persamaan kuadrat lagi ya. Berarti ada 3 kemungkinan akarnya. Ya, betul, ada 3 kemungkinan akarnya. Yang pertama kalau akarnya real beda, akar real kembar, dan akar imajiner ya. Kalau akar real beda, berarti ya kita langsung aja masukin M1, M2-nya berapa. Ya, ini solusinya. Jadi, ini bentuk solusinya. Ini kalau M1, M2-nya kita peroleh, masukin aja ke solusinya. Tadi kan solusi proposnya, yang tadi saya propose kan ini ya. X pangkat M. Ya, kita balikin ke sini. Jadi, solusi dari kasus B untuk akar real beda adalah ini. Ya. Nah, kemudian untuk akar real kembar, gimana untuk akar real kembar? Bentuknya mirip. Ya. Karena tadi solusi tidak boleh sama, maka di sini ada pengalinya. Pengalinya bukan X tapi ln X. Pengalinya bukan X tapi ln X. Nah, ini buktinya juga cukup panjang, kalian bisa baca di buku textbook ya yang kita gunakan, bisa lihat di siapa namanya itu Boas di Boas ya, di Boas atau di Erwin Kreyszig ya. Kalau penasaran dengan buktinya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah akar imajiner ya. Jadi kalau akar imajiner maka bentuknya ini ya. Alfa X pangkat alfa C1 sin beta ln X. Jadi bedanya ada ln X di sini ya. Kalau yang PD biasa ya, PD biasa yang tadi kita selesaikan kan hanya X langsung ya. Tapi di sini ln X. Ini sama juga, nanti untuk buktinya bisa cek di Boas. Tapi praktisnya kalian bisa langsung gunakan ini. Ya, untuk mencari solusinya bisa langsung menggunakan ketiga bentuk ini. Kalau ketemu akarnya real beda, berarti pakai yang ini. Kalau ketemu akar real kembar, berarti pakai yang ini. Ya, kalau akar imajiner pakai yang ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari bentuk khusus PDB orde 2? Ada pertanyaan? Boleh lihat ke slide yang sebelumnya nggak, Pak? Ini. Iya, bentar, Pak.
Udah? Udah, Belum? Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, yang Roskian tapi Yang Rosian kenapa? iya mau nanya. Jadi kan saya nyoba tuh Pak kalau akar-akarnya di Y1 Y2-nya kan kita nentuin sendiri ya Pak ya. Kalau akar-akarnya saya nentuinnya beda, misalnya Y1-nya pertama tuh saya nentuin misalnya 1, yang kedua tuh min 2, Y1-nya. Terus itu hasilnya beda Pak. Hasilnya yang satu negatif 3E pangkat min X, satunya 3E pangkat min X. Itu gimana Pak? Ya, Roskiannya bisa beda kalau kita milih Y1, Y2-nya beda, tapi nanti dalam menentukan UX-nya nggak beda. Oh, Y1, pada Y2 saat itu kan pilihan kita ya. iya. Y1, Y2 itu tergantung kita ya nulis C1, Y1X, yang mana Y1-nya gitu ya. Kan bisa setiap Iya. orang bisa beda. Tapi Roskiannya mungkin bisa beda. Tapi nanti pas muaranya, pas ketemu solusinya harus sama. Oh ya. Jadi kalau untuk masih di Roskian bisa beda ya Pak ya? Bisa beda Saya tergantung mastiin pemilihan Y1, Y2 kita ya. Jadi kalau Y1-nya Iya. mau yang kan ada 2 kemungkinan Y1, Y2-nya. Oke Pak, makasih Pak. Tapi solusinya harus sama. Solusinya pasti sama. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya ada sedikit aplikasi dari persamaan diferensial order 2, persamaan diferensial biasa order 2. Nah, ini saya punya simulasi. Ini simulasi tugas kuliah saya dulu. Nah, coba kalau kalian perhatikan, ini saya punya 2. Jalan nggak ini videonya? Kelihatan nggak videonya? Nggak ya? Di saya nggak jalan, Pak. Bentar, oh ya ini dia. Ya, kalau kalian lihat ini yang kiri saya play dulu. Yang kiri kira-kira ada sesuatu nggak yang terjadi? Permukaannya bergoyang-goyang, Pak. Ya, dia berubah nggak? Ya, amplitudenya. Tinggi gelombangnya, amplitudenya berubah nggak? Iya. Kalau T-nya jalan, dia selalu 1, ini kan 1 ya terus ya. Pernah melewati 1 nggak amplitudo ini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Enggak ya. Oke, coba kita bandingkan dengan yang kedua. Tingginya berubah-berubah, Pak. Kalau yang kedua malah bisa makin tinggi, Pak. Amplitudenya makin besar gitu. Nah, kalau yang kedua amplitudenya makin besar ya. Iya. Kira-kira apa nih yang terjadi nih? Resonansi di kolom pelabuhan, Pak. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan resonansi? Kalau tadi yang di kiri tenang-tenang aja ya. Yang di kiri mah ini tenang-tenang aja nih. Tapi yang di kanan semakin lama semakin besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi di video yang kanan? Ada superposisi 2 gelombang Pak, atau lebih. Kenapa bisa ada superposisi? Karena mempunyai periode yang sama. Ada pemicunya nggak?
Ada, Ya. Pak. Apa pemicunya? Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, Apa ya saya punya 2 video simulasi. Yang kiri ini eh, apa namanya, permukaan air atau elevasi pada suatu basin gitu ya, dengan batas kanan batas kirinya hard wall gitu ya. Nah, tapi pada saat yang video yang di kanan ternyata apa namanya, amplitudonya semakin lama semakin besar gitu ya. Kira-kira apa? Pasti ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Karena yang di video ruas kanan ini saya berikan ini gaya eksternal ya. Jadi kalau yang di kiri tadi ya biasa aja ya. Jadi ini tanpa ada gaya atau ada gangguan. Tapi kalau yang di kanan saya beri gangguan. Ya, saya beri gangguan sehingga amplitudonya membesar. Nah, apakah ini kan resonansi tadi ya, apakah fenomena ini kalau saya beri gangguan akan selalu begini ya, akan selalu membesar, ataukah ada waktu-waktu tertentu sehingga atau dia membesarnya pada waktu-waktu tertentu gitu. Ya, jadi kalau yang di video kanan ini saya beri gaya eksternal ya, saya beri gangguan. Tapi yang di ruas kiri ini saya nggak beri gangguan. Tapi apakah di setiap ini ya, setiap saya beri gangguan, apakah akan selalu menghasilkan amplitudo yang besar atau ada waktu-waktu tertentu dia bisa menghasilkan menghasilkan amplitudo yang besar? Ya. Ada, Kira-kira Pak. gimana? Jadi Kapan? kalau misalkan ketika amplitudonya ke bawah itu apabila diberi gaya eksternal dia bakalan memperbesar simpangan amplitudonya, Pak. Tapi kalau misalkan ketika amplitudonya ketika gerak amplitudo sama gaya eksternalnya berbeda arah, jadi ada efek destruktifnya gitu, Pak, antara gelombang sama gaya eksternal. Ya, patokannya apa yang membuat dia bisa destruktif gitu ya, yang bisa membesar gitu. Ini kalau kita plot ya, kalau saya pasang wavegauge di sini di batas kanan gitu ya. Kalau saya pasang wavegauge di batas kanan, saya rekam. Gimana nih next slide-nya? Nah, kalau saya rekam di batas kanan, ternyata untuk yang video yang sebelah kiri ini ya dia osilasi aja ya. Di apa namanya, sesuai dengan amplitudo gelombang datangnya. Tapi kalau yang di ruas kanan ternyata semakin lama semakin membesar amplitudonya. Nah inilah yang disebut sebagai fenomena resonansi ya. Tapi belum ke sana sebentar. Ya, jadi ya yang di ruas kanan ini membesar karena tadi ya ada gaya eksternal. Nah, kapan gaya eksternal ini bisa membuat amplitudo yang di ruas kanan tadi ya, video yang di ruas kanan itu bisa membesar? Tentunya nggak serta-merta ya, kalau kita beri gaya eksternal dia pasti membesar. Nggak serta-merta begitu. Tapi ada waktunya, ada syaratnya. Nah, kira-kira apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah ini. Jadi fenomena resonansi tadi ya, itu kita dapat modelkan dalam persamaan diferensial orde 2 yang sudah kita pelajari. Ya, di mana ruas kanannya merupakan gaya luar. Jadi yang ruas kanan ini adalah tadi fungsi non homogenan ya. Fungsi non homogennya, Qx-nya atau Qt-nya sekarang ya, karena di sini variabel bebasnya T. Nah, di ruas kanan ini ada gaya luar nih yang mengganggu sistem ya. Sistemnya tadi yang ini ya. Nah, sistem frekuensinya omega 0 atau frekuensi naturalnya omega 0. Sedangkan gaya luar juga punya frekuensi, gaya luar frekuensinya omega ya. Gaya luar itu atau gaya yang mengganggu ini frekuensinya omega. Nah, kapan dia bisa membesar seperti tadi ya?
amplitudonya atau amplitudo sistemnya bisa membesar berkali lipat. Nah, kira-kira kapan? Nah, itu yang akan kita cari ya. Kira-kira kapan nih fenomena membesarnya amplitudo ya yang berkali-kali lipat itu bisa terjadi. Coba kita telaah ya. Nah, di sini kita coba cari solusi dari persamaan diferensial ini ya. Sama langkahnya, kita coba cari YH-nya. YH-nya ternyata adalah C1 cos omega 0T, C2 sin omega 0T gitu ya. Ini nggak perlu saya turunkan lagi karena tadi sudah saya jelaskan, ini bentuknya sama kayak yang tadi ya. Y double aksen plus Y. Ya, jadi kita bisa langsung pakai solusi homogennya. Dan kemudian kalau saya cari dengan metode koefisien tak tentu, maka pemilihan YP yang mungkin adalah, tadi kalau koefisien tak tentu kan YP-nya kita melihat ini ya, fungsi non homogennya atau Qx-nya. Tapi dalam hal ini Qt-nya ya, karena variabel bebasnya T. Di sini kita lihat bentuk Qt-nya. Ternyata bentuk Qt-nya adalah apa? Bentuk Qt-nya adalah sinusoidal ya. Jadi dengan frekuensi omega ya. Jadi kita bisa tulis YP yang mungkin adalah K1 cos omega T plus K2 sin omega T ya. Ya, tadi kan saya sampaikan kalau yang muncul hanya cos tetap ditulis 2 ya, ataupun yang muncul hanya sin tetap ditulis 2. Yang kita lihat adalah frekuensinya. Kalau frekuensinya beda baru kita tambahkan yang frekuensi yang lain gitu ya. Nah, di sini kita punya YH dan YP ya. Nah, apakah YH dan YP bisa mungkin untuk sama? Kapan YH dan YP akan sama? Kira-kira. Kapan bentuk YH dan YP akan sama? Nah, bentuk YH dan YP akan sama ketika apa? Ketika omega dan omega 0-nya sama. Ya. Jadi bentuk YH dan YP akan sama ketika omega 0 dan omega ini sama nih. Ya. Omega 0 dan omega ini sama. Ini kalau dia sama, apa konsekuensinya? Berarti dengan aturan modifikasi ya, maka pemilihan YP kalau omega-nya sama akan dikalikan dengan T gitu kan. Ya, kan kemarin kan tadi aturan mainnya gitu kan, kalau YP dan YH-nya sama kita kalikan dengan T ya. Itu tadi sudah saya jelaskan di aturan modifikasi. Ya. Nah, kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama ya berarti YP-nya ini gitu ya. YP-nya nggak perlu dikalikan T gitu ya. Karena omega-nya tadi nggak sama. Jadi omega sama omega 0-nya nggak sama ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Sehingga dari sini kita bisa lihat nih perilaku solusinya ya. Walaupun kita nggak menghitung K1, K2, tapi kita bisa simpulkan bahwa apa? Bahwa bila frekuensi natural sistem sama dengan frekuensi gaya eksternal ya, dalam arti omega sama dengan omega 0, maka solusi persamaan diferensialnya akan membesar dengan faktor pengali T. Jadi kalau T-nya semakin besar ya maka amplitudonya akan semakin besar ya, atau solusinya akan semakin besar. Nah, atau dengan kata lain akan terjadi fenomena resonansi yang tadi ya. Jadi kalau frekuensi natural sistem sama dengan frekuensi gaya eksternal ya, dia akan membesar gitu ya, amplitudonya akan membesar seiring dengan bertambahnya T. Jadi kalau T-nya berjalan ya atau semakin lama T-nya, maka amplitudonya akan semakin membesar gitu. Gitu. Nah, persamaan ini tadi menjelaskan itu ya, simulasi yang saya tampilkan di awal tadi ya, yang ada 2 video gitu. Jadi kenapa yang di video kanan ini bisa membesar? Karena apa? Karena frekuensi gaya eksternal yang saya berikan di sini nilainya sama dengan frekuensi natural sistem. Jadi di sini sistem punya frekuensi sendiri gitu ya. Di sini sistem punya frekuensi sendiri. Jadi kalau saya berikan gaya eksternal yang besarnya sama dengan
frekuensi natural system, maka akan terjadi fenomena resonansi atau bertambahnya amplitudo seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah ini kasusnya hanya terjadi pada pada kasus basin ini ya, gelombang pada basin gini ya? Apakah hanya terjadi pada ini? Ternyata tidak. Ya, kalau kalian pernah nonton ini, pernah dengar ini nggak, runtuhnya jembatan Tacoma Bridge? Coba kalian nanti lihat videonya ya, kalau nggak salah videonya udah banyak di YouTube. Nah, pada kasus runtuhnya Tacoma Bridge ya di Amerika, itu dapat dijelaskan oleh fenomena resonansi. Jadi ada jembatan gitu ya, ada jembatan yang punya frekuensi natural tertentu gitu ya. Jadi dia bisa getar, jembatan itu bisa bergetar dengan frekuensi natural tertentu gitu ya. Kalau kita punya jembatan kan nyebrang sungai ya, dia pasti ada getaran. Nah, ketika ada gaya eksternal, kalau pada kasus Tacoma Bridge itu gaya eksternalnya angin ya. Gaya eksternalnya angin, ketika frekuensi anginnya sama dengan frekuensi jembatan ya, maka akan terjadi fenomena resonansi ya. Kalau kalian lihat awalnya jembatannya itu goyang kecil gitu ya, sama kayak kasus yang di sini, kayak di video yang kedua ini ya. Awalnya dia kecil, goyang biasa gitu ya, karena kebetulan ada gaya eksternal yang berupa angin, dan pada saat itu anginnya memang tertiupnya kencang ya, dan anginnya konstan, jadi tertiupnya ada kecepatan 2 mil gitu ya, selama berapa menit gitu, konstan ya. Nah, sehingga jembatan tadi yang bergoyang perlahan semakin lama akan semakin besar gitu ya, sampai akhirnya runtuh. Coba nanti kalian coba cari di YouTube ya, itu salah satu fenomena resonansi yang terjadi di kehidupan kita ya. Nah, sebenarnya juga di sini kita bisa mencegah kalau misalkan kita ini ya membangun pelabuhan ya, kita punya basin ya, perhatikan dalam merancang pelabuhan itu sebisa mungkin kita hindari frekuensi gaya eksternalnya dengan frekuensi sistemnya. Jadi frekuensi pada kolam air itu ya, frekuensi gelombang pada kolam air itu sebisa mungkin kita hindari dengan frekuensi natural dari gaya eksternal. Tapi itu sangat susah ya, karena frekuensi gaya eksternal itu kita nggak tahu ya, bisa terjadi kapan aja gitu. Ya itu punya tantangan tersendiri, tapi kita bisa mencegahnya dengan tadi ya, kalau kita ingin mencegahnya ya kita ambil frekuensi natural sistem ya tidak sama ya, jangan sama dengan frekuensi eksternal ya. Kalau sama dia bisa resonansi, bisa membahayakan kapal yang sandar gitu ya. Tapi biasanya jarang terjadi sih kalau itu ya. Tapi mungkin terjadi, tapi ya kemungkinannya itu ya, kalau bisa match antara frekuensi gaya eksternal dengan frekuensi natural system ini sangat jarang ya. Nah, itu kira-kira aplikasi dari ini ya, persamaan diferensial orde 2 ya. Jadi kalian bisa sekarang udah bisa ini ya, menjelaskan ya punya gambaran lah secara matematis aplikasi dari persamaan diferensial order 2 itu apa, dan bisa juga menjelaskan fenomena resonansi ya yang terjadi di sekitar kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Silakan kalau mau bertanya, silakan. Halo, ini pada masih
Ini kan ya? Atau udah pada lift? Masih Pak, masih. Masih ada, Pak. Ada Masih pertanyaan lagi nggak? nyatet, Pak. Lagi ini. Oh, lagi nyatet. Terima. Oke. Nah, sebagai ini ya untuk kehadiran, coba kalian kerjakan ini. Silakan, tapi kalau ada yang mau bertanya silakan aja ya. Saya mau ini apa namanya? Mau menyiapkan itu bentuk kehadirannya. Ada pertanyaan? Nanti slide-nya bisa diakses di ini ya, di files. Sebagai ini bukti kehadiran, saya udah assign quiz ya tentang apa materi hari ini. Coba kalian kerjakan. Berarti kuis yang ketiga ya. Yang kedua dong harusnya, yang kedua ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Iya, Pak. Oke, kalau belum ada, silakan dikerjakan itu. Sudah muncul di ini, di general. Ya, kalau nggak ada itu cuma 3 soal buat ini aja. Yang kuis 3 ini ya, Pak? Ya, buat meresum pertemuan kita hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya, udah lewat waktunya 7 menit. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Pak RK mungkin ada ini, Pak. Iya Pak Faisal, terima kasih. Jadi itu ya yang kayak Pak Faisal terangin fenomena fisis mengenai resonansi itu menarik. Jadi kalau ketika Pak Faisal ngomong gaya luar, artinya persamaan kalian itu sistemnya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Ada gaya luar, artinya dia jadi non homogen, ya kan? Nah, semua sistem kan punya frekuensi natural tuh, semua frekuensi natural. Nah, itu kalau resonansi terjadi, frekuensi naturalnya tidak boleh kalau resonansi terjadi, artinya frekuensi naturalnya sama dengan frekuensi gaya luarnya. Ya, untuk gimana supaya kita menghindari frekuensi gaya luar yang sama dengan frekuensi natural? Ya, nanti ada kuliah lain gitu ya. Kalian bisa ngebuat wind rose kalau untuk terkait angin, wave rose, kalian untuk terkait gelombang, kalian cari ya pada dasarnya semua frekuensi di alam itu hadir, tapi kita berusaha melihat dari statistiknya yang hadirnya itu kecil gitu. Ya, jangan sampai yang hadirnya dominan kita buat sistem yang sama frekuensinya, ya pasti hancur lah ya, kayak yang Pak Faisal terangin. Mungkin itu aja kuisnya bisa diselesaikan. Makasih banyak Pak Faisal, makasih juga udah pada hadir ya. Dikerjain kuisnya dan juga latihannya juga dikerjain. Nanti ada asisten yang ngebimbing, asistennya sampai malam tuh nyiapin latihan untuk kalian. Jadi asistennya dimanfaatkan ya. Makasih juga asisten kalau ada yang hadir. Terima kasih Pak Faisal. Oke, sama-sama Pak RK gitu ya. Jadi untuk asistensi udah bisa mulai berjalan ya. Kalau kalian merasa butuh,
ada yang belum jelas di kelas gitu ya, kalian bisa tanyakan ke asisten ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Nanti kuliah lagi Macflu dengan PRK jam 10 ya Pak. Oke. Ini apa nonton YouTube aja lah. Jadi bisa ngerjain kuis sama itu ya. Nanti saya umumin. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Jadi gitu ya, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.